Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Semoga kalian semangat ya belajar bahasa Indonesia bersama Ibu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya berdoanya. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai. Nah, hari ini adakah yang tidak masuk? Baik, Ibu cek kehadirannya dahulu ya. Ibu mulai ya. Tina, Rudi, Tata. Tata kalau ngacung yang tinggi Ibu nggak kelihatan. Nah, Rini, ini Rini kemana? Kepentingan keluarga, ada suratnya? Menyusul? Baik. Ibu lanjut ya. Fafi. Nah, Rita. Yang terakhir, Jojo. Jojo juga tidak masuk. Sejak kapan sakitnya? Minggu kemarin. Baik, semoga Jojo segera diberi kesembuhan agar bisa ikut pelajaran lagi bersama kita. Nah, anak-anak, karena kita sudah mengecek kehadiran, sekarang Ibu mau tanya ke kalian. Kapan terakhir kali kalian membaca atau mendengar puisi? Rina, saat upacara. Nah, biasanya betul sekali saat upacara atau bulan bahasa, atau biasanya kalau anak-anak SMA ini media sosial ya, seperti TikTok, Instagram, betul? Betul. Nah, sekarang Ibu tanya lagi. Kalau kalian sedang membaca puisi, itu apa yang kalian rasakan? Indah, iya, indah karena kata-katanya atau indah karena kalian mengerti maknanya? Dua-duanya, betul sekali. Karena hari ini kita akan mempelajari teks puisi, nah fokus kita hari ini adalah mempelajari keindahan puisi tidak dari kata-katanya saja, melainkan dari unsur-unsur pembangunnya. Anak-anak, puisi itu adalah karya sastra yang murni dapat memunculkan perasaan manusia. Jadi kalau kalian membaca puisi itu sebenarnya kalian sedang mencurahkan perasaan kalian dalam karya sastra. Tujuan pembelajaran Ibu kali ini adalah kalian mampu menganalisis unsur-unsur pembangun dari puisi yang ada 4 unsurnya, yaitu diksi, rima, tipografi, dan suasana. Nah, kalau kalian sudah mampu menganalisis unsur-unsur ini, pada pertemuan selanjutnya kalian akan gunakan hasil analisis kalian untuk membuat resensi antologi puisi. Jadi sudah ya, hari ini kita akan fokus untuk membahas unsur-unsur pembangun dalam puisi. Bisa dimengerti? Bisa? Sudah siap belajar hari ini? Sudah? Baik, langsung saja kita pelajari materi, yaitu tentang unsur-unsur pembangun teks puisi. Baik, karena kalian sudah siap untuk belajar, Ibu akan mulai menjelaskan mengenai teks puisi. Tapi sebelum lebih jauh kita membahas mengenai unsur pendukung teks puisi, mari kita ingat kembali mengenai pengertian teks puisi. Jadi, puisi adalah suatu karya sastra yang mengungkapkan pikiran, gagasan, dan pengalaman penyair dengan bahasa yang indah dan tentunya penuh makna.
Jadi kalau ada orang yang berpuisi atau sedang menulis puisi, kata-katanya itu tidak hanya memiliki arti, namun di balik semua itu ada sebuah imajinasi. Aku sedih ditinggal temanku. Itu kan sebuah kalimat yang biasa saja, sudah wajar di kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau menggunakan bahasa puisi bisa menjadi seperti ini. Langit layaknya runtuh melihat langkahmu yang jauh pergi. Lebih indah bukan? Dan tentunya ada imajinasi di dalamnya. Sudah bisa dipahami? Sudah bisa diingat kembali apa itu puisi? Bisa? Baik, kalau bisa kita lanjut ke materi utama kita hari ini, yaitu unsur pembangun teks puisi yang ada 4, yaitu pertama diksi, kedua rima, ketiga tipografi, dan yang terakhir adalah suasana. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama ada diksi. Nah, diksi ini adalah pilihan kata yang digunakan penyair saat menyajikan suatu puisi dan tentunya akan menciptakan makna yang indah dan nuansa tersendiri. Misalnya, penyair itu bisa memilih antara senja dan sore. Nah, antara dua pilihan ini pasti penyair akan memilih senja karena senja memiliki nuansa baru. Jika dituliskan dalam sebuah puisi, itu akan menambah kesan hangat, kesan nyaman. Bisa dimengerti untuk diksi? Baik, Ibu lanjut. Sekarang yang kedua ada rima. Rima yaitu persamaan bunyi. Jadi seperti ini anak-anak. Rima itu tidak selalu teratur, tetapi bisa juga rimanya itu tidak beraturan seperti puisi modern biasanya tidak beraturan. Nah, rima sendiri ini adalah persamaan bunyi di akhir baris atau antar baris puisi. Misalnya, burung berkicau di pagi hari menyambut mentari dengan berseri. Ini kan di akhir barisnya ada hari, berseri, berarti rimanya i. Nah, itu yang disebut rima beraturan. Tapi nanti akan ada juga rima yang tidak beraturan. Bisa dimengerti? Ibu lanjut ke yang ketiga, yaitu tipografi. Tipografi adalah bentuk tulisan, bentuk penulisan puisi di halamannya. Terkadang ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang 2 bait, ada yang hanya 1 bait. Nah, itu yang dinamakan tipografi. Nah, poin selanjutnya ini adalah suasana. Definisinya suasana berarti perasaan. Perasaan yang muncul saat membaca atau mendengar sebuah puisi. Misalnya ada puisi tentang alam, biasanya kita akan merasa tenang karena alam kan tenang, sejuk, dingin gitu. Apalagi kalau alamnya pegunungan. Puisi mengisahkan di pegunungan, pasti kita langsung berimajinasi tentang wah, gunung itu indah, gunung itu dingin, sejuk, rindang, seperti itu. Nah, biasanya suasana yang seperti Ibu sebutkan tadi itu membuat pembaca atau pendengar itu larut dalam alur yang disajikan di puisi tersebut, begitu ya. Jadi tadi Ibu sudah menyebutkan 4 unsur pembangun puisi. Yang pertama ada diksi, yang kedua ada rima, yang ketiga ada tipografi, yang keempat ada suasana. Nah, itu semua akan bekerja sama untuk menciptakan makna yang utuh dan indah. Nah, inilah nanti yang akan menjadi patokan kalian untuk mengerjakan
LKPD yang akan Ibu bagikan. Tapi sebelum itu, sebelum kita mengerjakan LKPD, Ibu akan menayangkan sebuah video agar kalian bisa lebih menerapkan apa yang Ibu sampaikan tadi terkait unsur pembangun puisi ke dalam kenyataan. Jadi Ibu akan menampilkan sebuah video tentang puisi berjudul Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Sekarang Ibu akan menayangkan video pembacaan puisinya ya. Kalian tolong diperhatikan dengan seksama. Ibu putar ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada. Nah, bagaimana anak-anak setelah melihat dan mendengarkan puisi yang dibacakan berjudul Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono? Pastinya kan kita lebih tahu bahwa unsur-unsur pembangun puisi itu tidak hanya bisa dipelajari saja, tetapi juga dirasakan lewat gambar maupun pendengaran. Jadi kita saat melihat itu bisa merasakan, oh puisi ini menyentuh hati. Sekarang Ibu mau tanya ke kalian, kan tadi kita sudah menonton video, Ibu juga sudah menjelaskan mengenai pengertian puisi, unsur-unsur pembangun puisi. Sekarang waktunya Ibu tanya, atau kalian ada pertanyaan dulu Bu, agar nanti kita bisa mengerjakan tugasnya dengan lancar dan betul semua. Ya, tentang rima. Iya, jadi untuk puisi karya Sapardi Djoko Damono yang kita tonton tadi, itu rimanya tidak beraturan ya anak-anak. Tidak seperti yang tadi Ibu jelaskan yang berakhiran i atau rrr, namun puisi ini rimanya tidak beraturan. Itu tidak apa-apa anak-anak, karena Ibu tadi kan sudah menjelaskan bahwa rima tidak selalu beraturan, ada yang tidak beraturan juga. Nah, seperti ini dinamakan puisi modern. Sekarang Ibu mau tanya, untuk yang belakang, apa bedanya pantun dan puisi? Nah, iya betul. Betul sekali. Jadi pantun itu selalu bersajak tadi, beraturan. Kalau puisi tidak selalu ya anak-anak. Ibu akan tayangkan puisi tadi dalam bentuk teks agar kalian bisa lebih mencermati puisi tadi, dan kita akan coba analisis unsur-unsur pendukungnya. Ibu tayangkan dulu ya. Nah, ini dia adalah puisi yang tadi kita sudah dengarkan dalam bentuk video. Sekarang Ibu tayangkan dalam bentuk teks. Kalian coba cermatin dulu, baca-baca dulu. Sebenarnya puisi ini tuh kalau dianalisis seperti apa? Diksinya apa? Rimanya seperti apa? Tipografinya seperti apa? Suasananya seperti apa? Dari puisi ini, diksinya itu menurut kalian apa anak-anak? Kata-kata seperti kita lihat ya, ada sederhana, ada isyarat, dan ada tiada. Itu terdengar lebih lembut kan? Lebih lembut tetapi penuh makna. Nah, itu yang disebut dengan pemilihan kata atau diksi dalam puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Boleh Ibu lanjut? Boleh. Selanjutnya kita cermatin lagi dari tayangan ini mengenai rimanya. Di akhir baris ada rima yang tidak sama, yaitu tidak berpola kaku. Maksudnya tidak berpola kaku itu tidak beraturan seperti yang Ibu jelaskan tadi, yang i, a gitu kan tidak. Ini polanya berbeda-beda, jadi tidak berpola kaku. Berarti rima dalam
puisi ini bisa dituliskan tidak berpola kaku tetapi tetap lembut dan tetap memiliki makna yang indah jika dibaca atau didengarkan. Bisa dimengerti? Bisa. Puisi ini walaupun rimanya seperti ini bukan yang sama terus dari atas sampai bawah, namun puisi ini jika dibacakan tetap tenang dan menimbulkan suasana yang damai. Betul? Betul. Terus setelah itu kita lanjut ke tipografinya. Nah, dalam puisi berjudul Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono ini, tipografinya kira-kira seperti apa? Berisi berapa bait? Ya, 2. Betul sekali, berisi 2 bait. Berarti kalian sudah paham ya yang dijelaskan Ibu? Betul. Tipografinya berisi 2 bait. Bait pertama dan bait kedua. Lalu bentuk yang sederhana ini memperkuat isi puisinya. Walaupun baitnya tidak banyak sekali, tetapi pesan yang disampaikan dalam puisi ini bisa sampai kepada pembaca atau pendengar. Betul sekali. Yang terakhir terkait suasana. Nah, kira-kira suasana dari puisi yang sudah kita lihat, sudah kita dengarkan, sudah kita baca ini seperti apa anak-anak? Lembut, tenang, penuh kasih dan sayang? Betul? Betul sekali, lembut, tenang, penuh kasih sayang. Nah, ini adalah suasana dari puisi berjudul Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Karena kalian sudah paham, sudah mengerti, dan Ibu sudah memberikan contoh bagaimana cara menganalisisnya, sekarang Ibu akan memberikan tugas secara berkelompok kepada kalian. Untuk kelompoknya, satu kelas akan dibagi 4 kelompok. Nah, 4 kelompok ini silahkan berhitung 1 sampai 4, 1 sampai 4. Untuk nanti yang dapat angka 1 berarti berkumpul dengan angka 1. Untuk yang dapat angka 2 berarti berkumpul dengan angka 2 dan seterusnya. Silahkan berhitung dulu dari sebelah sini. Nah, sudah, karena semua sudah mendapatkan angka masing-masing, silahkan berkumpul dengan angka yang kalian dapatkan. Sebentar, Ibu akan berikan kalian sebuah lembar kerja. Sebelum itu, Ibu akan kenalkan. Jadi di sini Ibu memiliki namanya adalah kartu puisi. Jadi setiap kelompok nanti akan mendapatkan 1 kartu puisi yang akan dianalisis. Terus bagaimana Bu cara mengerjakan lembar kerja peserta didiknya? Nih, pasti kalian pada melihat yang ini. Nah, ini akan Ibu bagikan 1 kelompok, tentunya hanya 1. Jadi di halaman pertama ini ada nama anggota kelompok. Silahkan kalian isi siapa-siapa saja. Jangan sampai salah, sertakan nomor absen agar nanti Ibu kalau mengoreksi bisa langsung mendapatkan nilai sesuai dengan nama dan nomor absennya. Lalu kita buka di halaman kedua. Di halaman kedua ini ada petunjuk pengerjaan. Jadi sebelum kalian mengerjakan, Ibu harap kalian berliterasi dahulu, membaca dahulu, karena ini kan pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi kalian membaca dulu sebenarnya cara mengerjakannya ini bagaimana. Nah, ini di sini sudah Ibu tuliskan. Yang pertama, baca puisi yang kalian dapat dengan seksama. Ini puisinya, nanti Ibu akan bagikan kartu puisi ini pada masing-masing kelompok. Lalu yang kedua, diskusikan makna dan unsur-unsur pembangunnya. Yang ketiga, tuliskan hasil analisis kalian di tabel yang sudah disediakan pada halaman selanjutnya. Nah, sudah, nanti ini dibaca lagi, dipahami lagi. Terus di halaman selanjutnya, lembar ketiga ini ada lembar kosong
Yang di atasnya ada perintah, tempelkan puisi yang kalian dapat di bawah ini. Puisi yang kalian dapat ini, masing-masing kelompok nanti puisi ini ditempelkan di sini. Agar ibu tahu puisi apa yang kalian analisis. Selanjutnya, yang keempat, ini adalah inti dari tugas kalian hari ini. Setelah kalian mendengarkan penjelasan ibu, setelah kalian menganalisis puisi yang ibu sampaikan, sekarang kalian berlatih menganalisis puisi yang sudah kalian dapat di kelompok kalian masing-masing. Di sini ada 1, 2, 3, 4 kolom berisi. Kolom pertama, unsur puisi dituliskan. Tadi unsurnya apa aja yang pertama? Betul, diksi. Jadi di sini tulis diksi, hasil analisis dari diksinya apa kita tuliskan. Yang selanjutnya, kutipan puisinya. Kutipan puisinya harus tetap atau harus juga wajib dituliskan di sini agar ibu tahu kalian sebenarnya itu mengerti atau hanya asal menuliskan diksinya. Bisa dipahami ya? Bisa. Selanjutnya kesimpulan ini bukan kesimpulan keseluruhan ya anak-anak. Ini adalah kesimpulan sementara dari, kalau di sini diksi berarti ya kesimpulan terkait diksinya. Begitu seterusnya sampai nomor 4 yaitu unsur suasana. Begitu cara mengerjakannya. Dan yang terakhir, nah ini terakhir kesimpulan. Tuliskan kesimpulan akhir dari hasil analisis kalian. Nah ini adalah hasil kesimpulan keseluruhan dari analisis yang sudah kalian buat. Sudah bisa dipahami tugasnya? Ada yang ditanyakan? Iya, kelompok 1. Betul sekali. Jadi ini tidak hanya kesimpulan yang kalian tulis di kesimpulan sementara tadi, di sini kalian salin di sini. Bukan. Kalian harus merangkai lagi kata-katanya. Apa sebenarnya diksinya, apa sebenarnya rimanya, apa sebenarnya tipografinya, apa sebenarnya suasananya dalam sebuah paragraf, dan kalian tuliskan di sini agar ibu tahu seberapa jauh kalian paham terkait materi yang sudah ibu sampaikan. Setelah 10 menit kita mengerjakan, kalian mengerjakan, terus kalian memang sudah selesai, boleh sekali langsung presentasi. Itu akan menambah poin kalian 1 kelompok. Ibu akan beri masing-masing 1 lembar kartu. Silahkan diambil perwakilan kelompoknya. Jangan sampai kartunya hilang ya. Yang pertama harus ditempel dulu sebelum kalian menganalisis agar lebih mudah. Bisa dimengerti? Bisa, silahkan diambil. Nah, sudah diambil semua. Sekarang saatnya mengerjakan. Silahkan dikerjakan, silahkan dicermati apa petunjuknya tadi, dan semangat untuk mengerjakannya. Nah, ibu lihat dari sini, nanti kalau ada yang bingung silahkan mengangkat tangan dan bertanya kepada ibu. Sudah selesai, ibu mau 1 atau 2 saja perwakilan di kelompok 3 atau kelompok 4? Ya betul sekali, tipografi itu terkait bait, berapa bait puisinya, seperti apa barisnya, pendek panjang. Betul sekali. Jadi kelompok 3 sudah paham tentang tipografi puisi yang mereka analisis. Yang lain sudah benar seperti itu. Sekarang ibu mau tanya terkait suasana dari puisi kelompok 2. Bagaimana suasananya? Mengharukan? Ya, mengharukan. Benar. Untuk bagian suasana kelompok lain betul seperti itu? Ada yang ingin menyanggah? Tidak? Sudah betul semua? Sudah. Kalau begitu, boleh dikumpulkan LKPD-nya di depan dengan rapi. 1 saja yang mengumpulkan perwakilan kelompoknya. Silakan dikumpulkan. Sudah dikumpulkan semua. Sudah, baik. Karena
LKPD-nya sudah dikumpulkan dan kalian sudah mengerjakan tugas yang ibu berikan dengan sangat baik, saatnya kita istirahat. Iya, saatnya kita istirahat. Lalu nanti kalau yang belum kebagian presentasi tetap akan dipresentasikan di minggu depan ya. Ini ibu suruh ngumpulin di sini, tidak ibu suruh untuk bawa pulang karena takutnya ketinggalan dan minggu depan tidak bisa presentasi. Ya, sudah begitu? Setuju semuanya? Setuju, baik. Mari kita review singkat terkait materi yang kita pelajari hari ini. Hari ini kita mempelajari teks puisi dengan fokus pada unsur-unsur pembangun puisi sebagai dasar untuk menulis resensi antologi puisi. Ada 4 unsur utama yang sudah kita bahas tadi. Apa saja? Yang pertama, 1, diksi, yaitu pemilihan kata dalam puisi yang menimbulkan makna dan suasana tertentu. 2, rima, yaitu persamaan bunyi pada akhir baris puisi yang membuat puisi terasa musikal dan indah. Yang ketiga, tipografi, yaitu bentuk penulisan puisi seperti panjang, pendek, baris, dan penggunaan tanda baca. Yang keempat terakhir, suasana, perasaan yang muncul ketika puisi dibacakan. Nah, itu tadi yang sudah kita pelajari dan yang sudah kalian analisis ya anak-anak. Sekarang ibu mau tanya, refleksi kalian hari ini bagaimana? Bagaimana perasaan kalian setelah kalian telah mempelajari unsur-unsur pembangun teks puisi? Coba yang bisa angkat tangan. Nah, iya, sangat senang, menarik, dan menambah wawasan kalian, betul sekali. Ini nanti unsur-unsur pembangun teks puisi akan kalian gunakan untuk bekal di pertemuan selanjutnya. Begitu ya. Jadi kita di pertemuan selanjutnya nanti akan membuat resensi antologi puisi dengan dasar unsur-unsur pembangun yang telah kita pelajari hari ini. Tugasnya apa, Bu? Tugasnya berarti kalian membaca lagi bab selanjutnya. Subbabnya yaitu tentang antologi puisi yang mengulas tentang resensinya. Begitu ya, tugasnya diingat-ingat. Sebelum itu, Ibu juga berterima kasih kepada kalian karena hari ini kalian sangat hebat, sudah mengikuti pelajaran dengan sangat-sangat bersemangat dan sudah aktif di sesi tadi tanya jawab maupun berdiskusi bersama. Nah, sekarang Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Ibu pimpin ya doanya. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.